Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat tullab? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik G7, G8, and G9. Pertama, mari kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan puasa kali ini. Tak lupa salawat dan salam terus kita jaga pada lisan dan hati kita untuk terus kita bacakan, kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, murid-muridku yang Ustadz sayangi, yang Ustadz cintai, membahas tentang sejarah puasa adalah pembahasan yang panjang, pembahasan yang luas. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa puasa adalah ibadah ruhiyah. Ibadah ruhiyah yang sudah ada atau sudah pernah dilaksanakan sejak lama. Banyak kaum, banyak umat terdahulu yang telah melaksanakan puasa. Bahkan kaum paganisme atau para kaum penyembah berhala, mereka juga pernah berpuasa. Tetapi memang bukan karena Allah Ta'ala. Berbicara puasa, di dalam ayat Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan puasa sebagaimana telah diwajibkan atau pernah dilakukan oleh umat sebelumnya, umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh umat atau orang-orang sebelum kalian, ini artinya bahwasanya memang puasa pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Seperti contoh Nabi Adam. Nabi Adam di dalam sebuah riwayat, di dalam tafsir As-Sa'alabi, dikatakan Nabi Adam pernah berpuasa atau melaksanakan puasa ketika diturunkan ke bumi. Ketika diturunkan ke bumi dengan tuntunan malaikat Jibril, Nabi Adam melaksanakan puasa selama 3 hari, yang akhirnya disebut dengan Ayyamul Bait, hari keputihan. Keputihan di sini artinya hari yang bersih, karena di riwayat ini dikatakan bahwa Nabi Adam ketika turun ke bumi kulitnya mengalami terbakar. Maka malaikat Jibril menganjurkan untuk berpuasa untuk memulihkan kulitnya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian juga di dalam tafsir At-Tabari diriwayatkan atau dikisahkan Nabi Nuh juga melaksanakan puasa. Nabi Nuh melaksanakan puasa ketika perintah untuk menaiki bahtera. Nabi Nuh dengan pengikutnya setelah menaiki bahtera di sini kapal yang besar itu ya, sebagaimana yang pernah kita dengar di cerita dan riwayat-riwayat, bahtera, bukan bahtera pernikahan atau apa, tapi kapal yang besar. Nah, setelah kapalnya mendarat atau berhenti di bukit, disebut di sini Bukit Jodi atau Bukit Judi, berhenti di sana, Nabi Nuh berpuasa selama 3 hari dan juga mengajak para kaumnya sebagai bentuk atau rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga puasa Nabi Daud, yang mana di dalam riwayat dikatakan ketika Nabi Muhammad ditanya oleh seorang, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak?" Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad,
Itu puasa saudaraku Daud alaihissalam. Pada hadis lain dikatakan afdalu saumi saumu akhi Daud alaihissalam. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baiknya puasa adalah puasa saudaraku, yaitu Daud alaihissalam. Satu hari berpuasa, satu hari tidak. Yang dimaksud dengan sebaik-baiknya puasa di sini adalah karena diriwayatkan juga ada sahabat yang melaksanakan puasa tetapi tidak dengan berbuka. Terus puasanya terus, akhirnya Nabi Muhammad memberikan contoh puasa yang baik seperti yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Kemudian puasanya para ahlu kitab. Ini rentetan puasa sebelum nanti sampai kepada puasa Ramadan. Puasa ahlu kitab atau Nasrani dan Yahudi diceritakan bahwa mereka berpuasa atau disebut juga puasa Asyura di 10 Muharram. Mereka berpuasa karena mengenang kejadian Nabi Yunus Musa alaihissalam yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Kemudian direspon oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya puasa ini aku lebih berhak terhadap Musa untuk melaksanakan puasa ini ketimbang kalian. Maka akhirnya Nabi Muhammad juga melaksanakan puasa ini dan juga mengajak para sahabat untuk berpuasa Asyura ini. Nah, murid-muridku, mungkin masih banyak lagi puasa-puasa yang lain yang memang belum kita paparkan di sini. Tapi inilah sedikit banyak gambaran puasa sebelum datangnya puasa Ramadan. Baru kemudian setelah itu datanglah perintah puasa Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini terjadi atau berlaku setelah 2 tahun hijrah atau pada tahun kedua hijrah. Jadi setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, dan selama 2 tahun di Madinah baru turunlah perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan, yang mana di awal-awal ketentuan dan tata caranya memang belumlah seperti apa yang kita jalanin seperti sekarang ini. Tapi singkatnya, dari rentetan tadi, dari awal puasa Ramadan datang setelah tahun 2 Hijriah. Sampailah sekarang ini kita melaksanakan atau mengikuti puasa Ramadan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun ayatnya seperti yang tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin murid-muridku G7, G8, and G9, inilah sedikit banyak gambaran rentetan sejarah puasa. Memang belumlah tuntas untuk dibahas di sini. Insya Allah kapan waktu kita bertemu kembali di kelas, kita akan membahas lebih detail tentang sejarah puasa. Yang terpenting adalah pada saat ini, di kondisi yang sulit ini, mari kita melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk, dengan sebenar-benar puasa seperti yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.